Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullahi alaih, yakni buku beliau Christianity: A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Hazur menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses panjang selama lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun, ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat, dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng khayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang subbab antar hubungan dalam Trinitas. Saya Arif Abdul Hai dan bersama saya sudah ada seorang narasumber yang luar biasa yang sangat setia menemani kita di program Titik Terang ini, yaitu Bapak Rakiman Ram Jumaan yang merupakan ahli kristologi dan juga seorang dosen perbandingan agama Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang oknum berbeda menikmati keabadian bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali setelah di episode sebelumnya kita terpotong pembahasannya ya Pak ya. Yeah, betul. Yaitu tentang skenario kedua yang kemudian disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih yang keempat. Saya ingat pada episode sebelumnya Bapak kemudian mengemukakan dua pertanyaan yang muncul dari skenario ini Pak. Jadi dari satu skenario kemudian memunculkan dua pertanyaan. Mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit, kemudian kita baru masuk ke pembahasan selanjutnya. Silakan Pak. Iya, baik. Ini memang sangat menarik ya di skenario kedua ini. Di episode yang lalu kita sudah membahas turunan dari skenario ini yang memunculkan dua pertanyaan. Dan sebelum itu memang sebenarnya Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih telah menyebutkan keywordnya ya, kata kunci dari skenario oknum-oknum berbeda menikmati keabadian bersama ini. Nah, kata kuncinya itu ada dua. Pertama adalah ego, yang kedua adalah simpati. Jadi kalau misalnya ketiga sosok dalam Trinitas ini merupakan sosok azali yang dari dulunya bersama-sama terus. Pertanyaannya adalah apakah mereka memiliki ego yang sama, memiliki simpati yang sama. Tetapi tentu saja pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan kata iya. Karena apa? Ternyata dari pertanyaan turunan yang dua tadi, sosok-sosok lain itu memiliki ego yang berbeda. Tidak secara bersama sejak azali. Artinya ketika Tuhan Yesus misalkan sebagai anak itu menempati tubuh manusia Yesus, dua sosok yang lainnya itu ternyata tidak melakukan itu ya. Artinya terpisah. Terpisah. Itu kan di pertanyaan turunan yang pertama dari skenario kedua ini, dari oknum-oknum berbeda menikmati keabadian bersama. Dan di sini kita melihat bahwa hubungan internal di antara ketiganya ternyata kalau itu terjadi artinya cukup renggang. Nah, kalau hubungan itu renggang artinya simpati itu kemungkinan juga tidak ada. Apalagi empati. Kita harus ingat bahwa simpati itu artinya
perhatian yang sama. Sedangkan empati artinya perhatian pada Tuhan atau yang dikaruniakan oleh Tuhan secara alami. Artinya kalau simpati saja tidak ada, logikanya apalagi empati. Iya Pak, benar Pak. Iya, ketika mereka tidak selalu bersama-sama, bagaimana mungkin itu disebut sebagai simpati? Apalagi empati, apalagi kalau mereka dikatakan sebagai sosok-sosok Tuhan. Karena empati itu ada unsur Tuhannya. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai entheos, di dalam Tuhan. Nah, itu tidak akan kena. Nah, oleh karena itu Huzur di sini juga menyinggung atau menyebutkan, sebelum saya sampaikan kembali sekilas dua pertanyaan turunannya, bahwa mereka tentu memiliki ego masing-masing. Ketiga sosok ini ya. Yesus punya ego, Tuhan Bapa punya ego, Ruhul Kudus punya ego. Sehingga penderitaan salah satu di antara mereka, jika memang dapat menderita, merupakan hal yang dialami oleh oknum itu sendiri secara pribadi saja. Nah, di sini unsur simpatinya kita tahu tidak ada. Apakah Tuhan Bapa simpati, Ruhul Kudus simpati? Kenyataannya mereka membiarkan itu terjadi kan. Yesus menanggung penderitaan itu sendirian, sedangkan mereka dua unsur lainnya enak-enak, apakah hanya melihat saja peristiwa itu, tidak tergerak untuk ikut merasakan apalagi menolong misalnya. Nah itu. Yang lainnya kata Huzur dapat bersimpati terhadapnya, tetapi secara nyata tidak dapat ikut dan merasakan penderitaan itu. Ini notnya. Nah, sudah tentu hampir tidak mungkin membayangkan cara kerja pemikiran dan proses pengambilan keputusan pada Tuhan, tetapi pendakwaan bahwa Dia benar-benar terdiri dari tiga oknum yang bergabung jadi satu, membenarkan suatu upaya untuk mengaitkan tiga proses pemikiran yang berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang episode sebelumnya saya sampaikan, pertama adalah apakah kedua oknum lainnya, yaitu Tuhan Bapa dan Ruhul Kudus, bersama-sama menghuni tubuh Yesus Kristus atau bersama-sama mengalami pengalaman-pengalaman beliau dalam kaitan dengan tubuh itu. Nah itu, kita tahu jelas bahwa ketika proses penyiksaan Yesus misalkan, Tuhan Bapa dan Ruhul Kudus tidak ada di dalam tubuh manusia Yesus itu. Yang kedua, apakah Yesus sendiri yang menghuni tubuh tersebut, dan dengan demikian beliau tidak mengikut sertakan kedua oknum Trinitas lainnya dalam pengalaman beliau yang terkait dengan tubuh itu. Nah ini juga kita lihat hal semacam itu. Nah kemudian Huzur membahas hal ini dengan menyatakan bahwa berkenaan dengan nomor 2, kerumitan lebih lanjut timbul mengenai hubungan Yesus pada waktu itu dengan kedua oknum Trinitas lainnya. Apakah Yesus merupakan wujud yang terpisah sepenuhnya saat itu, atau beliau tetap merupakan bagian integral dari kedua oknum lainnya, hanya saja beliau memiliki kelebihan menghuni sebuah tubuh manusia secara terpisah. Nah, kita bisa bayangkan ada Trinitas harusnya bersatu, sama, setara, tetapi dua sosok lainnya di luar itu. Di luar itu tidak memiliki kemampuan seperti sosok Yesus. Artinya di sini menurut Huzur bahwa Yesus lebih hebat dari kedua oknum lainnya. Itu kesimpulannya. Nah, oleh karena itu Huzur juga memiliki pertanyaan lain yang harus dijawab. Benar. Nah, pertanyaannya adalah apakah wujud ketuhanan beliau sepenuhnya terkandung dalam tubuh manusia beliau, ataukah hanya muncul sendirian keluar dari bentuk Tuhan Bapa dan Ruhul Kudus yang dimiliki bersama-sama? Nah, ini pertanyaan logis yang ketiga. Nah, kalau ini terjadi artinya tadi Yesus lebih hebat dari kedua oknum lainnya. Nah, oleh sebab itu, untuk membuat persoalan ini lebih mudah dimengerti, ini bisa dilakukan upaya yang mengaitkan ilustrasi pada paradoks dan kemustahilan yang sudah menjadi bawaan itu dengan cara membayangkan kondisi telaah yang berbeda menurut beliau. Nah, sudah tentu kata beliau, ilustrasi-ilustrasi ini hendaknya jangan dipahami secara harfiah,
Karena kita sedang membahas teologi ya, ketuhanan. Ya, artinya tidak dengan mudahnya bisa kita pahami begitu saja. Nah, oleh karena itu permasalahan yang ada di hadapan kita adalah menurut beliau ya, apakah seorang oknum tunggal itu menampilkan sifat-sifat yang berbeda atau menjalani fase-fase yang berbeda. Ya. Nah, ini sudah dibahas di skenario yang pertama tadi kan. Ya, Pak, ya. Nah, kalau itu terjadi seperti itu, ya itu sudah gugur konsep Trinitas. Tapi kita mencoba skenario kedua ini. Apakah ini akan bisa bertahan? Hal ini membawa kita pada pertanyaan tentang masalah 3 wujud dalam 1 dan 1 wujud dalam 3. Khususnya dari segi fase-fase yang berbeda satu sama lain, dan penampakan sifat-sifat serta suasana hati yang berbeda oleh oknum yang sama. Nah, masalah ini telah disinggung panjang lebar, kata beliau dalam pembahasan sebelumnya. Di sini beliau akan menyampaikan ilustrasi ya. Nah, ilustrasi ini beliau kaitkan dengan air. Nah, beliau menyatakan bahwa ambillah misalnya air dalam ukuran dan jumlah tertentu. Kita tahu bahwa air itu memiliki sifat-sifat yang bisa berubah ya. Nah, di sini beliau juga menyatakan air itu dapat diubah seluruhnya menjadi uap atau es tanpa meragukan wujudnya yang tetap satu. Iya, apakah dia mencair, menguap, menyublim dan lain-lain, itu adalah air ya. Nah, jika air itu secara terus-menerus atau simultan dicermati dalam fase-fase yang berbeda itu, ia harus dipecah menjadi sedemikian rupa sehingga sepertiga bagiannya akan menjadi es, sepertiga bagian lain menjadi uap, dan sepertiga lagi tetap mencair. Menjadi air. Ini masing-masing bentuk akan berbeda satu sama lain tanpa menjalani 2 fase lainnya secara beriringan. Nah, ini logikanya seperti itu oleh beliau. Jumlah air akan terpecah menjadi 3 kondisi, tetapi ukurannya pasti akan lebih kecil dari seluruh substansi jika disatukan. Artinya ya ini bukan Trinitas sebenarnya, karena ketika dipecah itu menjadi sepertiga. Lebih kecil lagi, bukan 1 dalam 3 atau 3 dalam 1, tapi menjadi sepertiga. Benar, Pak. Ya, artinya secara kaifiat atau kamiyat itu tentu saja berbeda kuantitas dan kualitasnya. Ya, ada yang jadi uap, ada yang jadi es, atau ada yang tetap dalam wujud air, tapi itu tinggal tersisa sepertiganya semua kan, bukan 1 dalam 3 atau 3 dalam 1. Nah, demikian pula perwujudan Kristus dalam bentuk manusia Yesus, sementara tetap terjalin ikatan menyatu antara Yesus sebagai manusia dengan Tuhan Bapa, adalah suatu hal yang tidak dipahami. Iya, karena apa? Kamiyat atau kualitasnya berbeda. Yesus sebagai manusia dengan oknum lainnya, Tuhan Bapa, adalah suatu hal yang tidak dapat dipahami. Nah, ini menurut beliau. Nah, beliau juga kemudian memberikan ilustrasi ya, bagaimana seluruh umat manusia juga terbentuk dari elemen-elemen yang sama, tetapi kemiripan dan kesamaan mereka satu sama lain itu tidak membuat mereka menjadi satu oknum tunggal. Nah, oleh karena itu ini yang menarik, karena apa? Huzur dalam konteks ini kemudian seolah-olah membuat bukan hanya Trinitas, tapi 1 dalam 5 miliar. Di episode yang lalu sudah kita singgung bahwa 1 dalam 5 miliar atau 5 miliar dalam 1. Ya, mungkin karena ketika buku ini ditulis jumlah umat manusia saat itu baru 5 miliar. Sekarang sudah hampir 7 miliar kan. Dan di sini beliau menyatakan bahwa adalah sifat-sifat kepribadian-kepribadian dan keterpisahan mereka satu sama lain yang membuat mereka terbagi-bagi dalam banyak wujud. Walaupun mereka pada hakikatnya terbuat dari substansi yang sama. Sama-sama manusia, tapi sifat mereka berbeda-beda. Tetapi itu juga istilahnya substansinya, sosoknya. Nah, oleh karena itu kata beliau, ini jika dalam jangka masa tertentu Yesus terpisah dan dapat dibedakan dari Tuhan Bapa di satu sisi dan dari Ruhul Kudus di sisi yang lain,
maka di mana letak keterpisahan eksistensi Kristus yang berbeda itu? Nah, ini juga pertanyaan logis berikutnya. Nah, jadi orang harus memahami bahwa Kristus yang secara total berbeda dan terputus dari Tuhan Bapa dan Ruhul Kudus, pengorbanan beliau demi saudara-saudara manusia beliau, atau dapat kita katakan sebagai separuh saudara manusia beliau, harus dianggap sebagai pengalaman pribadi beliau sepenuhnya, berbeda dari Tuhan Bapa atau Ruhul Kudus. Karena Bapa dan Ruhul Kudus atau Tuhan Bapa dan Ruhul Kudus tidak mengalami peristiwa atau pengalaman tersebut ya. Nah, sementara itu terkait dengan skenario kedua ini. Iya, tadi di awal sekali ya Pak ya, saya mention lagi dikatakan ada simpati dan empati ya. Artinya di saat Yesus ya, pada saat itu disalib katakanlah begitu, atau orang Kristen mengatakan mati di tiang salib. Artinya Yesus secara individu terpisah ya dari dua aspek Tuhan lainnya yang sebenarnya tidak merasakan ini. Makanya bolehkah saya mengatakan pada saat itu Yesus benar-benar terpisah, dan klaim orang Kristen kemudian mengatakan 1 dalam 3, 3 dalam 1 pada saat itu sudah habis, tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi pada saat penyaliban Yesus, karena pada saat itu mereka tidak 3 dalam 1 ataupun 1 dalam 3 karena mungkin hanya Yesus saja yang mengalami kematian. Bolehkah saya berpikir seperti itu, Pak? Itu tepat sekali. Kemudian yang tadi ya Pak ya, tentang kan orang Kristen juga mengemukakan persamaan bahwasanya dikarenakan persamaan sifat, kemampuan, ciri dan juga wujud mungkin ataupun kesatuan mereka tiga Tuhan ini, makanya kita mengatakan 1 dalam 3 dan 3 dalam 1. Tetapi counternya atau yang menjadi bahasan oleh Hazrat Khalifatul Masih, apakah manusia itu tidak satu struktur? Mereka satu struktur. Dari segi sifat mereka sama. Dari segi makanan mereka kebanyakan sama, atau mungkin beberapa miliar manusia memiliki makanan yang sama. Dari segi tingkah hidup, pola hidup mereka sama, tapi kita tidak pernah mengatakan bahwasanya 1 dalam 5 miliar atau 5 miliar dalam 1. Begitupun bagaimana kita mengemukakan konsep 1 dalam 3 jika hanya mengatasnamakan persamaan-persamaan yang sebenarnya tadi tidak sama ya Pak ya. Tadi Bapak jelaskan di poin ketiga itu hanya Yesus saja yang bisa hidup dalam tubuh manusia. Artinya Tuhan Bapa, Ruhul Kudus tidak memiliki kemampuan ini. Tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Yesus. Artinya jika kita lihat bahwa Yesus sebenarnya memiliki kelebihan dari segi ini. Bahwasanya beliau melampaui dua Tuhan yang lain, yaitu Tuhan Bapa dan Ruhul Kudus dari segi kehidupan dalam wujud, karena dua Tuhan ini tidak ada di dalam tidak ada dalam Bible juga mengatakan dalam Injil bahwa Tuhan Bapa ataupun Tuhan Ruhul Kudus ini pernah hidup juga di tubuh yang sama dengan Yesus. Artinya di saat Yesus hidup ya, beliau terpisah dari Tuhan Bapa itu sendiri dan Ruhul Kudus sendiri, dan mengatakan bahwa ini Trinitas 3 dalam 1 dan 1 dalam 3, saya rasa sudah tidak masuk akal lagi. Begitu ya Pak ya. Dan tadi juga dijelaskan tentang air juga sangat menarik Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement dari pembahasan ini di akhir, mungkin sedikit saja Pak ya, sedikit saja supaya menguatkan kita bahwa sebenarnya skenario apapun yang dimasukkan kepada Trinitas itu tidak akan masuk akal, begitu Pak. Sebenarnya ini closingnya ada di subjudul ini, yaitu oknum-oknum berbeda menikmati keabadian bersama. Artinya dari awal, dari judulnya saja, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Robi rahmatullah alaih sudah menyatakan bahwa oknum ini semuanya berbeda. Itu artinya tidak satu kan. Masing-masing punya tadi ego sendiri, punya simpati yang berbeda juga, pengalaman berbeda, apalagi dipisahkan oleh wadah yang berbeda juga, kejadian peristiwa yang berbeda juga, tetapi mereka menikmati keabadian bersama. Nah, ini kan suatu istilahnya kalimat atau menjadi kesimpulan yang memang
ya seolah-olah meskipun mereka sosok berbeda, tetapi seolah-olah disatukan manfaatnya atau eksistensinya satu, padahal tidak seperti itu kan. Jadi ada benefit di situ seolah ya di lain oknum itu mereka mengambil keuntungan atau keabadian dari peristiwa tersebut. Dan ingat, perbedaan mereka 3 oknum ini kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah satu begitu ya Pak, 3 dalam 1 ataupun 1 dalam 3, karena pada dasarnya mereka berbeda. Dan dari peristiwa-peristiwa sejarah, dari Bible juga kita lihat mereka semua pengalamannya berbeda. Artinya apa yang dirasakan oleh Yesus kan tidak pernah dirasakan oleh Roh Kudus, tidak pernah dirasakan oleh Tuhan Bapa itu sendiri. Sangat menarik ya Pak ya. Mungkin kita akan coba cari pemahaman-pemahaman lain. Kita masih ada 2 skenario lagi yang akan disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih yang keempat dalam buku ini Pak. Tapi dikarenakan waktu lagi Pak, kita akan akhiri dulu pembahasan yang menarik ini sampai pada skenario kedua Pak. Terima kasih banyak atas pembahasan yang sangat luar biasa Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab antar hubungan dalam Trinitas. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyatullah bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.